Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Parwoto dari program studi D3 Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam kuliah online Hukum Pajak atau Perpajakan 1 atau disebut juga sebagai Pajak 1. Baik, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program D3 Akuntansi Program Vokasi UMY untuk mencapai gelar ahli madya akuntansi. Mata kuliah ini juga wajib diikuti oleh mahasiswa D3 Akuntansi untuk mencapai salah satu unit kompetensi dalam skema teknisi akuntansi media yang akan disertifikasi oleh BNSP melalui LSP UMY. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan kompetensi teoritis dan praktis mengenai proses pendaftaran pajak, penghitungan pajak terutang, dan penyajian ke dalam formulir perpajakan berupa surat setoran pajak baik online atau elektronik maupun secara manual. Dan juga akan dibekali dengan bagaimana menghitung pajak, kemudian juga menyajikan ke dalam surat pemberitahuan pajak atau SPT pajak. Ini juga bisa dilakukan secara online atau elektronik maupun juga secara manual. Dalam mata kuliah hukum pajak ini, fokus yang akan dibahas adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan orang pribadi. Baik, apa saja yang ingin dicapai atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah hukum pajak ini adalah yang pertama, satu, mengenai bagaimana kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep dasar pajak. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua yaitu kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi siapa dan kapan wajib pajak ber-NPWP, subjek dan objek pajak pertambahan nilai serta subjek dan objek pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian menghitung sanksi administrasi, terlambat setor, terlambat lapor, atau terlambat ber-NPWP atau tidak ber-NPWP, membuat faktur pajak, menghitung pajak penghasilan orang pribadi, menghitung pajak pertambahan nilai, serta menghitung juga pajak penjualan atas barang mewah. Kemampuan yang keempat yaitu kemampuan menganalisa operasional e-billing SSP dan ESPT, alur proses perhitungan pajak terutang, baik pajak penghasilan orang pribadi, PPN BM, dan PPN. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi hasil perhitungan dan penyajian SSP serta SPT baik masa maupun tahunan. Kemudian capaian pembelajaran atau learning outcome yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menyajikan hasil perhitungan pajak terutang ke dalam SSP dan SPT secara benar. Jadi tidak hanya mampu menghitung, tapi mampu mengevaluasi serta mampu menyajikan secara benar SSP dan SPT-nya. Kemudian materi pembelajaran disusun untuk 16 kali tatap muka, include dua uji kompetensi, yaitu uji capaian pembelajaran. Ya. Jadi materi akan disampaikan dalam 14 kali tatap muka ataupun tatap maya. Di UMY telah ditetapkan bahwa 6 kali akan dilakukan secara tatap muka dan 10 kali dilakukan dengan tatap maya. Materi terbagi menjadi 3 yaitu KUP, PPN dan PPNBM serta PPH orang pribadi. Di dalam KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia akan dibahas dalam 3 sesi. Yang sesi pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar pajak, apa itu pajak sampai dengan mekanisme-mekanisme di dalam pajak, termasuk juga mekanisme dalam sistem pemungutan pajak. Nah, di dalam mekanisme sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu self-assessment system, withholding system, dan official system. Jadi
Yang kita bahas adalah self-assessment system, yaitu dalam konteks mendaftar, menghitung, menyetor, dan melapor yang akan kita bahas dalam dua sesi, yaitu sesi kedua dan sesi ketiga. Kemudian di sesi keempat dan kelima, 6, 7, yaitu 4 sesi berikutnya, kita akan membahas atau berdiskusi mengenai PPN dan PPNBM, dari mulai dasar-dasar pajak pertambahan nilai, mekanisme perhitungan dan faktur PPN, kemudian pajak penjualan atas barang mewah, bagaimana proses mekanisme dan mekanisme setor PPN dan PPNBM, kemudian lapor ke dalam SPT masa PPN dan PPNBM. Kemudian sesi ke-8 kita gunakan untuk evaluasi capaian pembelajaran. Kemudian pada sesi ke-9 kita akan mulai membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Jadi sesi ke-9 kita belajar mengenai konsep dasar PPh orang pribadi secara umum, kemudian mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh orang pribadi juga secara umum. Kemudian masuk ke sesi ke-11, ke-12, 13, 14, dan 15 kita akan lebih spesifik ke masing-masing jenis dari pajak penghasilan orang pribadi yang dikategorikan ke PPh orang pribadi karyawan, PPh orang pribadi pekerja bebas atau profesi, kemudian PPh orang pribadi suami istri yang dalam konsep dalam kondisi pisah harta, kemudian PPh orang pribadi untuk UMKM yang ini banyak sekali perubahan dan banyak sekali kebijakan pemerintah untuk kemudian UMKM menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian di sesi ke-15 kita akan belajar mengenai PPh orang pribadi pengusaha, di mana dia sebagai pengusaha atau pemilik usaha. Kemudian di sesi ke-16 kita akhiri dengan evaluasi capaian pembelajaran yang kedua atau ujian akhir semester. Kemudian metode atau sistem dan metode pembelajaran yang kita gunakan adalah metode blended learning, ya, blended learning yang berisi collaborative learning juga, yaitu blended learning ini perpaduan antara asinkronus dan sinkronus. Jadi kuliah tatap maya atau menggunakan LMS, dan sinkronus kita akan tatap muka, ya, tatap muka di kelas atau classroom. Kemudian collaborative learning ini adalah asinkronus yang kita pecah menjadi dua konsep, yaitu kolaboratif dan mandiri. Secara kolaboratif dan mandiri, kolaboratif kita akan melakukan dengan tatap maya, baik menggunakan menggunakan MS Teams atau menggunakan Big Blue Button yang telah disediakan menjadi satu kesatuan di dalam My Class, dan juga bisa juga menggunakan Zoom meeting. Tapi nanti insya Allah kita akan lebih banyak menggunakan Big Blue Button, karena di dalam My Class sudah saya setting setiap pertemuan menggunakan itu, ya. Nanti kita lihat sejauh mana efektivitas dan fleksibilitas, ya, penggunaan Big Blue Button dalam proses perkuliahan. Dan semua konsep ini, ya, asinkronus, kolaboratif ataupun mandiri, sudah ada di My Class yang bisa diakses dengan akun masing-masing, dan semua insya Allah mahasiswa dalam yang ikut dalam kuliah hukum pajak ini sudah saya enroll masuk dan sudah bisa akses. Nanti kita akan lihat, ya, kita akan lihat. Kemudian metode pendekatan atau metode pembelajaran yang kita gunakan atau pendekatan yang kita gunakan adalah student center learning, ya. Jadi di sini sudah agak lama kita menggunakan ini, bahwa perkuliahan atau proses pembelajaran adalah bukan berpusat pada dosen, tetapi berpusat pada mahasiswa. Jadi di sini pendekatannya adalah expository dan inquiry. Jadi lebih banyak nanti kita mengeksplor kemampuan kita, kemudian kita mengkaji dan sejauh mana mahasiswa mampu mengeksplor untuk menambah menambah kemampuannya. Jadi dosen sebagai fasilitator, ya, sebagai fasilitator untuk
menajamkan kemampuan mahasiswa dengan berbagai tugas, dengan berbagai materi dan berbagai stimulan-stimulan baik dalam bentuk problem base ya, jadi banyak atau case base ya, case base yang saya sampaikan di dalam penugasan-penugasan. Kemudian kita masuk ke penugasan. Ini bentuk interaksi kita ya, interaksi kita dalam konteks asinkronus mandiri ya. Nanti ada dua konsep penugasan, yaitu penugasan secara individu, yang kedua adalah kelompok ya. Individu nanti ada tiga macam kuis yang saya sebar di dalam my class ya, yang kalian bisa akses dan download secara berurutan ya, karena di dalam my class sudah saya restrict aksesnya, sehingga setiap mahasiswa harus berurutan mengerjakan dan menyelesaikan tahap demi tahap sesuai materi pembelajaran dan sesi pembelajaran. Dalam bentuk kuis ada sekitar 6 kuis yang saya berikan. Kemudian dalam bentuk tugas hampir di setiap minggu ada tugas ya, tugas ringan maupun tugas berat sesuai dengan materi pembelajarannya, baik berupa case sebuah kasus untuk penyelesaian kasus maupun evaluasi sejauh mana kalian memahami dari setiap tahapan proses pembelajaran. Kemudian juga ada forum diskusi yang akan kita gunakan untuk saling memberi stimulan ya, untuk memberi stimulan diskusi, dan di sini kita juga akan bisa memberikan penilaian dalam bentuk penilaian soft skill, sebagaimana kalian mampu mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian di dalam kuis dan tugas ini juga saya batasi waktu untuk menguji dan mengevaluasi sejauh mana tingkat soft skill kalian dalam hal kejujuran dan kedisiplinan. Kemudian tugas kelompok atau grup penugasan grup ini berupa presentasi. Nanti kita akan membagi kelompok dalam kelas ini. Nanti satu kelompok bisa berisi 2 atau 3 mahasiswa untuk menyampaikan materi sesuai dengan pembagian materi, kemudian analisis kasus dan analisis presentasi. Ya, karena ini student center learning, maka dan pendekatannya adalah pendekatannya inquiry juga dan expository, bahwa kalian nanti akan juga berbagi ya, sharing materi kepada teman-teman juga kepada saya. Nanti kita akan evaluasi bersama-sama. Jadi saya akan menyampaikan dalam satu kali tatap muka sekitar 150 menit. Nanti saya akan menggunakan sekitar 30 menit sampai 50 menit untuk membuka perkuliahan dan menyampaikan pengantar materi ya. Selanjutnya nanti di sesi berikutnya kelompok yang bertugas untuk presentasi akan mempresentasikan materi yang lebih detail sesuai dengan kesepakatan, dan kelompok lain mengkritisi, mengevaluasi, dan nanti ada di sesi ketiga, di paruh waktu ketiga, kita gunakan untuk sesi diskusi dan kemudian penutupan atau summary. Baik, selanjutnya penilaian. Penilaian terdiri dari 3 item ya, sesuai dengan KKNI, bahwa orang yang kompeten setidaknya terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pengetahuannya, knowledge, kemudian keterampilannya, dan attitude-nya ya. Jadi penilaian pengetahuan saya akan ambilkan dari tugas dan kuis, kemudian juga dari UTS dan UAS. Kurang lebih nanti bobotnya sekitar 40% ya. Nanti kita bisa sepakati atau mungkin bisa ditingkatkan menjadi 50%. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, keterampilan di sini keterampilan bisa saya ambilkan dari penugasan berupa case ya, berupa kuis, berupa kasus ya, berupa kasus dalam setiap sesi ya, di setiap bagian topik nanti ada satu kasus besar yang kalian harus kerjakan,
secara mandiri ya, secara mandiri. Contohnya mungkin di SPT ya, di SPT orang pribadi. Nanti sebelum evaluasi pembelajaran, evaluasi capaian pembelajaran, nanti ada satu kasus yang harus kalian kerjakan untuk saya melihat sejauh mana keterampilan dan pengetahuan kalian ya untuk menyajikan dalam bentuk menghitung dan menyajikan dalam bentuk SPT ya. Kemudian keterampilan ini juga akan saya nilai dari kemampuan atau keterampilan kalian presentasi. Jadi soft skill dan hard skill. Hard skill-nya tadi kemampuan kalian menghitung, menyajikan dan mengisi formulir perpajakan. Kemudian juga dalam sisi soft skill-nya nanti akan saya lihat kemampuan kalian bagaimana mempresentasikan materi ya, baik itu bertim ya, walaupun itu bertim nanti akan terlihat siapa yang lebih kompeten dari sisi keterampilan ya, bagaimana menggunakan device, bagaimana menggunakan media pembelajaran yang ada ya, baik PPT-nya, sajian PPT-nya, keterampilan menyajikan materi, menyampaikan materi, juga keterampilan bagaimana menjawab, keterampilan juga mengolah waktu di dalam pembelajaran, sesi presentasi. Kemudian yang ketiga adalah soft skill. Ya, soft skill itu tadi sudah saya sampaikan di dalam tugas dan kuis itu saya batasi waktu untuk menilai. Tugas itu dua sisi, yaitu dari sisi kedisiplinan dan kejujuran ya, bahwa kalian mengerjakan sendiri. Kemudian kuis juga kalian mengerjakan sendiri dan dan tepat waktu ya. Ada toleransi mungkin sampai 2 atau 3 kali, tetapi soal memang saya acak sehingga walaupun kalian mengerjakan berjajar pun itu soalnya akan berbeda. Kemudian sikap yang lain yaitu kemampuan kalian menyampaikan pendapat, kemampuan kalian menghargai pendapat orang lain, kemampuan kalian meminit waktu, dan kemampuan kalian menyajikan materi. Itu juga salah satu soft skill yang saya nilai. Ada beberapa item. Jadi poin-poinnya bobotnya seperti ini ya, ada 40 untuk pengetahuan, keterampilan 30%, kemudian sikap atau soft skill saya kasih nilai 30%. Kemudian untuk penilaian pengetahuan saya bobot sebagai berikut, yaitu ujian tengah semester atau ujian evaluasi capaian pembelajaran tahap 1 itu di sesi ke-8 itu saya kasih poin 30%. Kemudian ujian akhir semester itu 30% atau ujian capaian pembelajaran yang kedua yang akhir itu 30%. Kemudian tugas individu atau kelompok total nanti 30%, dan aktivitas kelas dan kehadiran nanti saya hargai 10%. Ya, ini bobot terkait dengan pengetahuan. Kemudian soft skill juga tadi sudah ya. Selanjutnya terkait dengan ring penilaian. Ya, ring penilaian yang kita gunakan sesuai dengan SK Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, rentang nilai yang kita gunakan adalah seperti ini, yang kemudian dikonversi menjadi nilai angka ya. Di dalam e-learning itu sudah saya konversi sehingga ketika kalian mengerjakan kalian bisa menilai, langsung bisa tahu berapa nilai kalian. Apalagi misal kayak kuis itu otomatis ya. Jadi ketika ada LMS kita menggunakan blended learning dengan menggunakan LMS juga, dan tatap muka nanti kalian bisa memantau perkembangan nilai kalian, dan kalaupun nanti mengulang atau memperbaiki nilai bisa dilakukan secara tepat waktu, artinya sedini mungkin, tidak harus menunggu di akhir. Kemudian juga nanti setelah selesai kalian ujian, mungkin 1 minggu atau beberapa hari kemudian setelah saya memeriksa, karena kalian sudah submit di dalam My Class atau LMS, nanti nilai juga sudah bisa saya rekap langsung hasilnya berapa.
Nah, ketika kalian mungkin mau mengulang pada poin-poin tertentu, kalian juga bisa atau memperbaiki nilai dalam poin-poin dalam bagian-bagian tertentu, nanti kalian juga bisa sesegera mungkin sehingga nilai kalian itu tidak akan terlambat. Baik, itu gambarannya, nanti teknisnya. Kemudian apa saja bahan ajar yang kita gunakan? Ya, bahan ajar yang kita gunakan, kita menggunakan peraturan Dirjen Pajak. Ya, ini tata cara untuk masuk ke poin pertama sampai dengan bagaimana cara mengisi SPT, SSP, kemudian bagaimana juga tentang e-filing. Ya, e-filing itu ada semua di sana. Kalian bisa download secara gratis, masuk ke website Dirjen Pajak. Kemudian Dirjen Pajak tahun 2017 yaitu bagaimana pengaturan pemerintah terkait dengan kewajiban setor dan lapor, kewajiban lapor ya, lapor menggunakan elektronik yaitu e-filing dan yang lain-lainnya, e-faktur juga nanti. Kemudian IAI ya, modul pembelajaran brevet pajak A dan B. Kebetulan saya baru 2019 saya upgrade pengetahuan karena banyak materi yang sudah berubah sehingga saya perlu belajar lagi untuk bisa menjadi fasilitator atau menemani kalian belajar di materi hukum pajak ini. Kemudian buku perpajakan ya punya Bapak Mardiasmo ini tahun 2019. Ini kenapa saya pilih? Ini sangat mudah dipelajari dan terstruktur materinya dan bahasanya juga mudah dimengerti. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan, ini terkait dengan UMKM ya, UMKM, pengusaha kecil, pajak pertambahan nilai. Jadi bagaimana pengaturan tentang UMKM juga terkait dengan PPN-nya. Kemudian terkait dengan faktur pajak ada di peraturan Menteri Keuangan tahun 2013 nomornya itu ya, ini terkait dengan faktur pajak. Kemudian terkait dengan barang mewah ya, apa saja yang masuk ke dalam regulasi yang termasuk barang mewah. Yang termasuk barang mewah menurut regulasi, mohon maaf. Nah, ini ada di peraturan Presiden Republik Indonesia ya, peraturan pemerintah tahun 2013. Kemudian untuk buku selain Mardiasmo juga ada Rahayu ya, Rahayu ini update ya, tahun 2019 punya Mardiasmo dan Rahayu ini sudah update dengan peraturan perpajakan yang baru. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai ini kita tetap menggunakan Untung Soekardi karena bagaimanapun beliau sangat pakar, milik kepakaran, dan menurut para pemateri dari Direktorat Jenderal Pajak saat saya mengikuti brevet pajak, beliau adalah salah satu orang yang memang sangat expert di pajak pertambahan nilai, sehingga buku-bukunya juga pertama mudah dimengerti, kedua sangat real dan perhitungannya terperinci. Jadi ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian baca ya, baik syukur alhamdulillah sekali saya sangat menyarankan untuk membelinya. Untuk materi peraturan dan sebagainya itu bisa kalian download gratis di Kementerian Keuangan ataupun di Dirjen Pajak. Baik, untuk materi presentasi nanti kita akan sesuaikan ya. Ini kurang lebih draft yang akan saya sampaikan. Nanti kita diskusikan apakah kita berdua, setiap kelompok berdua atau bertiga. Nanti kita hitung berapa jumlah mahasiswa yang memang real untuk mengikuti perkuliahan ini. Karena sampai detik ini untuk kelas B itu baru sekitar 20 dan ada masih 5 orang yang belum melakukan registrasi sehingga belum kita bisa pastikan ya. Untuk kelas A insya Allah sudah full, sudah 46 orang ya. Jadi kita sudah bisa bagi untuk kelas A. Nanti kita akan bagi. Nah, mohon maaf ya, ada suara-suara yang
saya senang mainan seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu pengantar materi dari saya di video perdana kuliah online buku pajak. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan bahagia selalu untuk meningkatkan iman dan imun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.